Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kabarnya baik dengan kondisi kuliah online di rumah dengan banyaknya tugas-tugas yang menumpuk karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia. Nah, di dalam video pembelajaran ini saya akan membahas materi PKN yang dulu pernah kita bahas di kelas PGMI 4D. Saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama konsep politik nasional, yang kedua generasi digital, yang ketiga internet sebagai peluang dan ancaman. Nah, langsung saja yang pertama yaitu konsep politik nasional. Istilah politik berasal dari kata Yunani, yaitu polistiaia yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri di suatu negara, dan tia yang berarti urusan. Nah, konsep politik nasional adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksana suatu usaha, cita-cita, keinginan, atau keadaan yang kita kehendaki. Nah, tujuan konsep politik ini yaitu ada banyak. Yang pertama yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban warga negara. Yang ketiga, menjaga keamanan dan perdamaian negara. Dan yang keempat, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan suatu bangsa. Dan yang terakhir, kekuasaan masyarakat dikelola sesuai norma hukum yang berlaku di suatu negara. Nah, yang selanjutnya itu macam-macam sistem politik di dunia. Sistem politik di dunia itu ada banyak. Di antaranya yaitu liberalisme, fasisme, oligarki, monarki, dan demokrasi. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang sistem politik liberalisme. Apa itu sistem politik liberalisme? Yaitu suatu sistem atau paham yang menghendaki adanya suatu kebebasan individu, baik dalam individu politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dan yang kedua yaitu sistem politik fasisme. Apa itu sistem politik fasisme? Sistem politik fasisme adalah sistem pemerintahan nasional yang otoriter atau sering disebut dengan pemerintahan fasis. Nah, yang berakar pada nilai-nilai Sintai yang sama, yaitu anti komunis, anti liberalisme, dan anti konservatisme. Politik fasis juga sering mendapat dukungan luas dengan mengusulkan gagasan peluang kelahiran kembali nasional. Nah, yang ketiga yaitu sistem politik monarki. Sistem politik monarki ini yaitu sistem politik yang tertua di dunia, karena sistem politik ini mendasarkan sistem kekerajaan. Ya, contohnya itu seperti negara Arab Saudi, Brunei Darussalam. Nah, sistem politiknya itu kekerajaan. Yang keempat yaitu sistem politik oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan keluarga maupun militer. Nah, yang kelima yaitu sistem politik demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi ini menginginkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial ekonomi, kebudayaan yang memungkinkan adanya kebebasan baik secara bebas. Nah, yang poin selanjutnya yaitu konsep politik nasional. Konsep politik nasional yaitu kekuasaan yang membahas mengenai ruang lingkup politik yang luar dan dinamis, namun tetap menyangkut keadaan sosial masyarakat. Kekuasaan politik dalam suatu negara dipengaruhi oleh sosiologi dari ruang lingkup masyarakat itu sendiri. Nah, yang poin terakhir ini yaitu perilaku politik di dunia. Ada banyak, yaitu perilaku politik radikal, perilaku politik liberal, perilaku politik konservatif, dan perilaku politik moderat. Yang terakhir yaitu perilaku status quo.
Ya, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu generasi digital atau generasi milenial. Nah, generasi digital ini adalah mereka yang tumbuh dalam kemudahan akses informasi digital dan teknologi informasi. Nah, hal ini dapat menyebabkan mereka merasa nyaman dengan keberadaan teknologi, bahkan menjadikannya sebagai kebutuhan primer. Selain itu, hal ini juga menjadi generasi yang sebagai generasi ahli digital karena melebihi orang-orang lebih dulu atau generasi yang sebelumnya. Nah, ciri-ciri generasi digital generasi milenial ini yaitu yang pertama senang mengekspresikan diri, yang kedua hidup dalam kecepatan tinggi, yang ketiga memiliki banyak sumber belajar, yang keempat lebih memilih komunikasi dua arah, yang kelima berbagi atau berkolaborasi atau collab. Nah, yang terakhir yaitu bermain bukan hanya bekerja. Nah, yang selanjutnya yaitu aplikasi yang sering digunakan oleh generasi digital atau generasi milenial, yaitu yang pertama Instagram, yang kedua YouTube, yang ketiga WhatsApp, yang keempat Facebook, yang kelima Twitter, yang keenam Line, dan yang terakhir yaitu Google. Ya, setelah kita membahas materi yang pertama dan kedua tadi, kita akan membahas materi yang ketiga ini atau materi yang terakhir dalam video PKN ini. Nah, di materi yang ketiga ini yaitu internet sebagai peluang dan ancaman. Langsung saja saya jelaskan. Nah, internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite TCP atau IP sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meskipun dalam keadaan jarak yang jauh. Nah, di internet ini juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dampak positif dari internet adalah yang pertama yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai banyak hal. Yang kedua, memudahkan para siswa dan pelajar dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, melihat membaca sebagai tutorial di internet akan membangun self learning seseorang. Yang keempat, yaitu memanfaatkan waktu luang dengan mempelajari pengetahuan melalui internet. Nah, dampak dari negatifnya internet itu sendiri yaitu yang pertama, memiliki potensi kecanduan internet dan melupakan kewajiban sebagai manusia. Yang kedua, tidak bisa memanfaatkan waktu secara efektif atau sebaik mungkin. Yang ketiga, meningkatkan potensi tindak kejahatan melalui dunia maya seperti penipuan atau peretasan data. Yang keempat, internet memiliki banyak sekali konten yang tidak pantas dan sangat berbahaya bagi anak kecil di bawah umur. Nah, peluang dari internet ini yaitu yang pertama menjadi seorang blogger, yang kedua jasa desain grafis, yang ketiga jual hasil foto atau fotografer, yang keempat membuka jasa pembukaan website online, dan yang kelima menjadi admin media sosial. Nah, ancaman dari internet ini juga ada, yaitu yang pertama kebocoran data pribadi, yang kedua kriminalitas, yang ketiga perang cyber, dan yang keempat pemblokiran yang semena-mena pada konten di internet. Sekian dari video PKN saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam tutur kata kurang jelas maupun tidak baik. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.